Cukuplah selama 11 bulan ini. 11 bulan belakangan ini, mulai daripada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulmulyadi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, ya kan, Rajab, Syakban. Cukuplah selama 11 bulan ini kita lalai kepada Allah. Ya kan? Cukuplah selama 11 bulan ini kita lupa kepada Allah. Kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita berbuat kesalahan. Cukuplah 11 bulan ini. Minimal di bulan ini. Minimal di bulan puasa ini kita gunakan betul-betul untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya, inilah momennya, inilah waktunya bagi kita untuk kembali menghapuskan dosa-dosa kita, untuk kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Karena Ramadan ini adalah bulan untuk membakar dosa-dosa, bulan untuk membakar kesalahan-kesalahan. Ya kan, Ramadan itu asal katanya adalah romdo. Romdo itu artinya panas. Apa itu yang panas? Api yang membakar. Kenapa dikatakan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa kita. Makanya merugi kita, sungguh sangat merugi, sungguh sangat celaka, sungguh sangat binasa orang-orang yang ketika bulan Ramadan telah lewat, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Ramadan telah berlalu, tapi dosanya masih ada. Ramadan telah habis, tapi dosanya nggak habis-habis. Ini orang seperti ini orang merugi, orang celaka. Kenapa? Masa Ramadan telah habis, dosanya belum habis. Padahal bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa. Baik, dengarkan sedikit. Sebelum mualim mulai kultum, mualim punya sebuah pantun. Mau dengar? Yang dikirim mau dengar pantun mualim? Mau nggak mau kamu, pantun ini akan tetap disampaikan. Ikan belut tidak bersisik, kue tar nggak pakai kuah. Jangan ribut dan jangan berisik. Abang ipar mau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak kami yang sangat mualim banggakan, para mualim yang terhormat, para mualim dan mualimah yang terhormat. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dalam hadis kata Nabi apa? Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisful lail. Siapa-siapa kata Nabi yang salat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam setengah malam penuh. Setengah malam dari jam 8 sampai jam 12 malam kamu telah tahajud. Begitulah pahalanya kalau kamu salat Isya berjamaah. Sambungannya juga mengatakan, wa man shalla subuhi fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa-siapa kata Nabi salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat tahajud semalaman penuh, ya, semalaman penuh. Alhamdulillah di sini kita salat Isya berjamaah, subuh pun berjamaah. Alhamdulillah, walaupun kita tidak pernah tahajud, tapi kita telah mendapatkan pahala salat tahajud semalaman penuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini, 2 hari ini kita telah kedatangan tamu yang mulia. Kita telah kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang agung, tamu yang luhur, tamu yang suci, yaitu syahrul siyam, yaitu syahrul qiyam, syahrul Quran,
syahrul furqan, syahrul sujud, syahrul ibadah, syahrul istiqomah, yaitu syahrul Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang sangat banyak keutamaan-keutamaan. Bulan yang mana pada bulan ini kita bangun untuk beribadah, kita bangun untuk berpuasa. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita umat manusia. Pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala salat kita. Ibadah sunnah di bulan ini pahalanya sama seperti ibadah wajib di bulan-bulan yang lainnya. Dan ibadah wajib di bulan ini, satu ibadah wajib di bulan puasa ini, pahalanya kata Nabi sama seperti 70 kali salat di bulan-bulan yang lainnya. Dari tarik kita salat Isya sekali, maka pahalanya sama seperti 70 kali salat Isya di bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah bulan yang mana keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Bahkan tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi keistimewaan ini hanya Allah berikan kepada kita, umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah anak-anak kami sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah hatimu, persiapkanlah jiwamu, persiapkanlah dirimu untuk menyambut bulan yang mulia ini. Bulan ini kita berperang melawan hawa nafsu kita. Bulan ini adalah bulan bagi kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dulu Rasulullah ketika pulang daripada perang Badar, tahu perang Badar kan? Merupakan satu perang paling besar dalam Islam. Ketika pulang perang Badar, apa kata Nabi? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita baru saja pulang daripada perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Kita baru saja pulang daripada musuh yang kecil menuju musuh yang lebih besar. Kita baru saja pulang daripada perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang lebih besar, kata Nabi. Sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada perang yang lebih besar daripada perang Badar ini? Apakah masih ada musuh yang lebih besar daripada musuh perang Badar ini? Apakah masih ada perjuangan yang lebih besar melebihi perjuangan perang Badar ini? Apa kata Nabi? Masih, kata Nabi. Apa dia? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Memang hawa nafsu ini adalah musuh paling berat bagi kita. Hawa nafsu lebih berat bagi kita. Mengalahkan hawa nafsu lebih berat daripada mengalahkan orang-orang kafir. Mengalahkan hawa nafsu lebih payah bagi kita daripada mengalahkan orang munafik. Bahkan mengalahkan hawa nafsu lebih berat bagi kita daripada mengalahkan iblis. Oleh karena itu, inilah saatnya bagi kita untuk melawan dan menundukkan hawa nafsu kita. Anak-anak kami yang kami banggakan, dahulu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, wahai akal, man ana wa man anta, kata Allah. Siapakah aku dan siapakah engkau? Apa kata akal? Ana abaduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku, kata akal. Akal mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika Allah menciptakan iblis, Allah bertanya juga, wahai iblis, man ana wa man anta. Siapakah aku dan siapakah kamu, kata Allah. Apa kata iblis? Ana abaduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Iblis pun juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, ya ayuhan nafs, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapakah aku dan siapakah engkau? Apa kata nafsu? Ana, anta. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Gak ada hubungan antara kita. Ternyata nafsu gak mengakui Allah sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Allah lemparkan nafsu ke dalam neraka yang sangat panas. Setelah ribuan tahun Allah ambil kembali, kemudian bertanya lagi, wahai iblis, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapakah engkau, kata Allah. Lagi-lagi nafsu berkata, ana wa anta. Gue, lo katanya. Ya kan, gak ada hubungan antara kita. Kita bukan siapa-siapa, kata nafsu sama Allah. Marah Allah melemparkan ke dalam neraka yang sangat dingin. Setelah ribuan tahun Allah ambil kembali, Allah tanya lagi, wahai ya ayuhan nafs, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapakah engkau, kata Allah. Lagi-lagi tanpa rasa kapok, tanpa rasa bersalah, nafsu berkata, ana wa anta. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Gak ada hubungan antara kita. Akhirnya apa? Allah lemparkanlah nafsu ini ke dalam neraka
yang mana siapapun masuk ke dalam neraka itu pasti kehausan dan kelaparan. Namun ternyata baru sebentar saja nafsu di dalam neraka itu dia kehausan, dia kelaparan. Akhirnya apa kata dia? Ya Allah, wahai Tuhanku, cukup ya Allah. Ribuan tahun kamu rendam aku dalam neraka yang sangat panas, aku bisa menahannya. Ribuan tahun kamu rendam aku dalam neraka yang sangat dingin, aku pun bisa menahannya. Namun ketika kau rendam aku dalam neraka yang membuatku lapar, yang membuatku haus, aku enggak sanggup ya Allah. Asyhadu annaka rabbi wa ana 'abduka. Saksikanlah ya Allah, aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata nafsu kita, hawa nafsu kita hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Apa dia? Rasa lapar dan dahaga. Rasa lapar dan haus, yaitu dengan berpuasa. Inilah saatnya bagi kita di bulan Ramadan ini ya. Anak-anak kami yang sangat kami banggakan. Oleh karena itulah, cukuplah selama 11 bulan ini, 11 bulan belakangan ini, mulai dari para Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulmulyadi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, ya kan, Rajab, Syakban. Cukuplah selama 11 bulan ini kita lalai kepada Allah. Ya kan? Cukuplah selama 11 bulan ini kita lupa kepada Allah. Kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita berbuat kesalahan. Cukuplah 11 bulan ini. Minimal di bulan ini, minimal di bulan puasa ini kita gunakan betul-betul untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya, inilah momennya, inilah waktunya bagi kita untuk kembali menghapuskan dosa-dosa kita, untuk kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Karena Ramadan ini adalah bulan untuk membakar dosa-dosa, bulan untuk membakar kesalahan-kesalahan. Ya kan, Ramadan itu asal katanya adalah romdo. Romdo itu artinya panas. Apa itu yang panas? Api yang membakar. Kenapa dia katakan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa kita. Makanya merugi kita, sungguh sangat merugi, sungguh sangat celaka, sungguh sangat binasa orang-orang yang ketika bulan Ramadan telah lewat, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Ramadan telah berlalu, tapi dosanya masih ada. Ramadan telah habis, tapi dosanya nggak habis-habis. Ini orang seperti ini orang merugi, orang celaka. Kenapa? Masa Ramadan telah habis, dosanya belum habis. Padahal bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa. Artinya selama Ramadan kita tidak pergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, terakhir mau sampaikan kepada kita semua. Untung ini masih di awal Ramadan, masih 2 Ramadan. Belum terlambat mulai untuk mengingatkan kita semua. Mari sama-sama kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan untuk beribadah. Kita pergunakan untuk baca Quran. Kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena ibadah di bulan Ramadan ini sangat jauh beda pahalanya dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan kata Nabi dalam hadis, Syahrul Ramadan awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqi minan nar. Bulan Ramadan itu 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan dosa, dan 10 hari terakhir adalah itqi minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua ada di sini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan mendapat pembebasan dari api neraka. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita seperti dikatakan Nabi, seperti seorang bayi yang baru lahir daripada perut ibunya, suci tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.